Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. WSM bisa Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku yang saya banggakan serta mata kuliah hukum perdata tanggal hari ini tanggal berapa? 23 ya Pak? Ya. Hari Senin tanggal 23 September 2024. Ini Gracia atau Keting ya, kadang-kadang kalau membersihkan papan tulis dia bersih sekali ya. Aja lihat ya, supaya hasilnya mantap. Baik, kita mulai hari ini. Minggu lalu kita masuk pada sejarah. Ya, sejarah terbentuknya hukum perdata. Saya sudah paparkan secara singkat, mulai dari zaman bakti hingga zaman sekarang ya. Dapat perdata itu hadir apa yang menjadi zaman yang hadir. Nah, apa yang mempengaruhi sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Tanggal 23 ya, Kolaka 23 September. Sebentar lagi kita akan mengingat kejadian pemberontakan di 3 Polres PKI. Itu pun kalian ingat, saudara ingat. Ingat pasti. Yang nonton filmnya? Pasti. Pernah nonton filmnya? Pernah. Makanya di akhir-akhir ini ini sudah ada film lagi. Tadi, yang tadi ke belakang. Syukur, alhamdulillah karena tidak lagi terlambat, sudah patuh semua. Kata saya minggu lalu bahwa kalian harus hadir lebih dahulu ya kepada saya. Bagus, terima kasih. Saya merasa sangat dihargai karena mengikuti ucapan saya. Semoga nanti semuanya lulus ya. Jangan cuma kalian yang ikuti, tapi lulusnya nama itu kita mau kalian lulus semua. Lulus sama saya tidak susah, gampang. Yang penting bisa menjawab bintang pelan. Nah, kita hari ini masuk pada materi. Ya, silakan. Oh, silakan. Nah, saya masuk hari ini pengertian hukum perdata. Sudah belum kan? Kemudian lingkup hukum perdata. Kemudian materi hukum perdata. Silakan peserta mata kuliah yang mau silakan minum. Ya, kalau minggu depan kalian bisa bawa masuk di minumannya, tapi yang aman ya, dan tidak akan lupa. Bisa beli kopi, beli jus yang jus plastik apa yang pakai apa namanya itu? Ya, gelas plastik. Ya sudah nasi, boleh silakan. Boleh bawa biskuit, silakan, saya bebaskan, bebas. Ya kalau anggap rumah sendiri ya. Siap. Masa jam bawa makanan berat. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau bertanya terkait materi ini?
Ibu senior, mungkin ada pertanyaan yang belum mau tanyakan tapi belum saya sampaikan, silakan. Ada? Yang baru-baru masuk, ada? Kalian belum baca pagi sebelumnya? Iya, ya belum baca ya. Biasa kalian sebelum pulang ke kos itu mencari materi ya. Kalau mencari data materinya apa? Beli buku, ya beli buku. Rata-rata buku materinya seperti ini. Entah yang disimpan di pertemuan pertama atau kedua. Biasanya kalau saya dulu menyimpan ini materi saya simpan di pertemuan pertama. Tapi semester saya rubah, saya simpan di materi kedua. Saya dahulukan sejarahnya dulu. Kalau pengertian. Ada yang pernah memilih sayur? Pernah? Pernah, Pak. Nah, di kos kalian sering beli sayur ya? Ya. Beli sayur di mana? Pasar, Mas. Ada yang pernah beli sayur di apa sekarang itu? Pegandeng? Sering. Ya. Ada yang sering utang? Sayur ikannya sering beli ikan. Kalau kalian beli sayur, beli ikan di Pegandeng itu masuk untuk berat atau bukan? Ya? Masuk ya. Kalau kalian utang di Pegandeng sayurnya, ya janjinya bayar besok datang lagi utang lagi, dari bayar utang lagi, itu kira-kira bisa nggak dipolisikan? Bisa nggak negara turun campur di situ? Boleh ya? Nah, negara dalam kapasitas memberikan instansi badan, boleh nggak? Boleh. Kalian tidak bayar utang sama tukang sayurnya, boleh? Boleh nggak polisi datang tangkap kalian? Penjarakan? Boleh? Boleh. Nah itu nanti kita akan bahas hari ini. Kita masuk kepada pengertiannya dulu. Ya, ketika mana saja apa pembeda antara hukum perdata sama temannya ini? Ya, hukum pidana. Ya, hukum pidana. Ini pertama sudah. Apa yang menjelaskan? Supaya nanti kalau kalian nanti selesai kuliah dari sini, ada yang jadi polisi, ada yang jadi jaksa, dia tidak menangkap atau jadi hakim, tidak berbicara nanti. Nah kita masuk dulu pada pengertiannya singkat. Pengertian ini sudah sering saya sampaikan di kuliah-kuliah sebelumnya di senior kalian, dan banyak kalian bisa dapati dalam konten YouTube, baik YouTube saya maupun YouTube orang lain. Dan ini saya ulang terus pengertiannya ini. Saya pakai pengertiannya Abdul Qadir Muhammad karena menurut saya pengertian Abdul Qadir Muhammad ini simpel. Banyak pengertian lain, tapi ini yang paling simpel. Apa menurut Abdul Qadir Muhammad hukum perdata itu? Yang pertama, beliau masuk unsur. Yang pertama, menurut beliau hukum perdata adalah segala peraturan hukum. Kata segala berarti semua ya, bukan sebagian. Segala peraturan hukum. Tentu peraturan hukum kalian sudah paham ya. Tahu peraturan? Tahu ya? Peraturan ini kalau kita mau peraturan hukum ini, kalau kita mau pilih lagi, itu ada dua. Apa itu? Bentuknya. Bentuknya ya apa? Bukan. Ya, itu sifatnya ya. Bukan, namanya tertulis ya, itu bentuk peraturan. Kemudian tidak yang terbaru yang sifat. Kalau masuk ke sifat, kalau sudah terjadi materi hukum, sifat-sifat hukum ya, ada sifat, ada. Kalau nomor satu sama kooperatif itu sifat.
sifat dari hukum. Jadi kata segala perkara hukum berarti semua masuk yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ya segala perkara hukum. Apa yang kedua? Yang kedua menurut Prof. Abdul Qadir Muhammad, tentu dalam hukum ada yang diatur, berarti segala perkara hukum yang mengatur. Yang mengatur. Mengatur ini itu sifatnya hukum. Atau yang bisa kita kenal fakultatif. Ya. Hukum kalau dia mengatur, dia akan memaksa. Atau apa selain memaksa? Kalau ini fakultatif, mengatur. Kalau masak istilahnya apa? Istilahnya kalau memaksa hukum itu sifatnya memaksa. Apa istilah lainnya yang bisa kita gunakan di dalam kamus hukum? Apa? Pokoknya yang tulis apa nama lagi? Orang tadi sudah belajar pengantar ilmu hukum kok. Coba saya dulu. Jawab tulis kedua. Ayo. Sudah saya tulis. Apa? Ini mengatur lawannya memaksa. Kalau memaksa itu dalam referensi kita kenal istilah apa istilah? Ayo. Kita nama siapa? Nabila, mirip nama gunakan saya. Kasih pintar orangnya ini. Kita gunakan saja pintar orangnya. Terus kasih saksi. Ya, coba. Apa? Istilah lainnya dalam pengantar hukum kita sudah sering ungkapkan ini, utarakan ini. Ya. Kita apa namanya dari memaksa dalam menerapkan hukum kita? Apa? Kita nama siapa? Dwi, dua. Ya, apa tuh? Masa tidak ingat mengantar dengan hukumnya? Ya, ada yang ingat? Kalian masuk di sini di hukum perdata itu dianggap sudah lulus loh mengantar dengan hukum. Walaupun saudara lainnya kalian ada kita kan sudah lulus. Coba kita mewajibkan. Ya, sama. Saya minta istilah asingnya. Si Mancong. Siapa namanya lagi? Anissa. Hanisa ya, Hanisa. Siapa? Apa? Yang dari kiri kata saya. Saya tahu orang Arab. Orang Arab kayaknya ini. Ya, coba. Ya, betul wajib. Ya, apa istilah lainnya? Istilah asingnya. Ayo. Imperatif. Betul. Ini saya jawab belakang nanti gimana asing tahu. Imperatif. Ya. Jadi hukum itu sifatnya dua. Ada fakultatif yang kita kenal dalam bahasa sehari mengatur. Ya. Yang dua imperatif atau memaksa wajib. Dua sifat ini yang memberikan kekuatan. Ini fakultatif, lawannya imperatif. Imperatif. Coba klik di Google. Apa artinya ini? Ini memaksa. Ya. Memaksa. Jadi hukum perdata itu segala perkara hukum yang mengatur. Tidak akan menjadi hukum kalau dia tidak punya sifat mengatur ataupun memaksa. Yang ketiga, apa yang diatur? Apa yang diatur? Ya, individu kurang pas. Apa yang diatur individu? Tadi Anda beli sayur, siapa yang suka beli sayur? Ya, hak boleh, tapi lebih umum lagi kalau itu lebih kecil, lebih umum. Apa?
Apa tadi bilang? Apa tadi bilang apa? Ya? Coba saya ke sini lagi. Sini lagi. Ini semua bilang tadi. Apa yang diatur? Apa yang diatur? Apa yang diatur dalam hukum perdata? Rifka. Apa? Apa yang diatur? Iya, hubungan. Ya, hubungan. Yang diatur itu adalah hubungan. Hubungan. Anda beli sayur, itu adalah hubungan. Hubungan, ya, ya, hubungan. Bukan hubungan perasaan, hubungan saja, ya. Karena hubungan perasaan dalam hukum dianggap bukan hukum. Janji-janji dikawini itu bukan hukum, ya. Apalagi kalau janji kawin itu mintanya berisium, yang coba-coba. Anda tidak bisa menuntut di manapun kalau Anda dijanji kawin Anda kasih ciuman, tidak boleh menuntut, ya. Tidak akan dilindungi oleh hukum, malah Anda bisa dipenjarakan lagi, ya kan? Kalau lebih jauh lagi penjaraan kalau saya sih. Hubungan, ya. Jadi hubungan ini adalah hubungan apa? Hubungan hukum. Antara siapa? Nah, ya. Iya. Anda beli sayur di Pagandeng, ya, beli ikan di Pagandeng, ya, itu adalah hubungan. Hubungan itu Anda dengan penjual saya itu adalah individu-individu, ya, antar individu. Berarti unsur antar individu. Gampang kan? Sama-sama ini sebentar ini. Antar individu. Bisa satu individu, ya, melawan banyak individu. Atau sebaliknya, banyak individu melawan satu individu. Ya, bisa satu lawan satu, ya, bisa satu lawan golongan. Ya, gitu ya. Artinya kalau banyak kelompok membeli sayur, ya tapi seperti itu karena komponen satu orang, ke tukang sayur beli sayur, ya, selama kelompok boleh, ya. Jadi hubungan hukum, ingat hubungan hukum ini. 4 unsur ini kalian kuasai ya, mudah menghafal. Apa namanya itu menghafal? Setiap mau pakai sudah menghafal, nanti lagi ini dosen-dosen zaman dulu. Kita menghafal, mudah mengingat. Saya tidak mau tahu apa kalian mau hafal, mau apa yang jelas ketika saya tanyakan di ujian kalian ingat. Karena kalau kalian tidak ingat, tidak mungkin kalian bisa jawab, ya. Itu. Jadi bukan menghafal, jangan kita bohong atau menghafal. Waktu sama maknanya, mengingat. Saya juga kalau sebelum tadi malam itu saya membaca, supaya saya mengingat. Nah kalau saya tidak mengingat, saya bicarakan sih, ya kan? Kalau yang melihat yang cantik-cantik ini, kemudian saya langsung terpesona, lupa di apa yang saya baca. Makanya saya baca tadi malam, supaya jangan saya terperangkap sama kalian ini, ya. Gitu. Itu saya. Ini unsur-unsur dulu. Jadi untuk membuat mudah mengingat pengertian, kita baca dulu unsur-unsurnya. Oh, unsurnya begini Pak. Yang pertama segala peraturan hukum. Yang kedua itu mengatur. Yang ketiga hubungan hukum. Yang keempat antara individu. Ini disambung-sambung aja bahasanya supaya menjadi kalimat. Berarti segala peraturan hukum boleh kalian tambahkan baik tertulis maupun tidak tertulis biar lebih jelas. Ya. Yang mengatur hubungan hukum antara individu dan individu. Ya. Di sini yang unsur kedua yang mengatur. Pertanyaannya, apakah hukum perdata itu tidak punya sifat yang memaksa? Ada yang bisa jawab? Tidak. Ada? Ada? Ayo angkat tangan. Yang baju merah, angkat tangan. Jawab pertanyaan saya. Apakah hukum perdata tidak punya sifat memaksa? Karena di sini pertanyaannya tertulis yang mengatur. Mengatur kan berarti fakultatif dia. Yang mengatur. Punya. Punya.
Ya, jawabannya punya, tetapi tidak banyak. Namanya hukum pasti selalu memaksanya. Karena kalau tidak ada memaksanya, ya, tidak bisa dihukum. Tetapi tidak banyak seperti di hukum pidana. Hukum pidana itu memaksa semua, tidak ada yang mengatur. Tidak ada sifatnya bisa disimpangi. Jadi makna dari mengatur itu ya juga adalah dapat disimpangi. Hukum perdata begitu. Hukum perdata itu identik dengan perjanjian. Kalau kalian beli sayur, beli ikan, beli sepatu, beli jilbab, hijab, beli baju, beli celana, entah celana dalam, celana luar, itu kan sifatnya pengaturan antara kalian gitu. Tidak ada paksaan di situ. Kalian mau beli sayurnya orang, apakah sayur layu kau beli? Ya, apakah sayur sudah ada ulatnya? Atau sayur yang tidak ada ulat, itu terserah kalian. Tidak ada paksaan di situ. Negara tidak boleh memaksakan. Kamu harus beli sayur, tidak boleh. Beda kalau hukum pidana. Kalau hukum pidana atau yang diantus publik, ya, pasal menyatakan ya, barang siapa mengambil barang dari orang lain secara melawan hukum ya, di penjara dengan dihukum dengan penjara bla. Itu bunyi hukumnya, itu kadang taati. Berarti dilarang ya, atau dilarang mengambil barang dari orang lain secara tentu secara melawan hukum. Ada sifat melawan hukum ini kan hanya hukum pidana. Itu kalau taati negara, kalau kalian melanggar negara turun tangan, melanggar. Ya, di perdata tidak demikian. Bahkan di perdata pun dalam jual beli, walaupun diatur ketentuannya apa haknya pembeli, apa kewajibannya pembeli, itu boleh disimpan oleh para pihak kalau melakukan hubungan keperdataan. Ingat, hubungan keperdataan, bukan hubungan badan ya, hubungan keperdataan. Bisa disimpangi. Ya, contoh kecil misalnya dalam ini ya, dalam jual beli misalnya, haknya apa? Haknya ya, apa haknya pembeli? Kalau membeli barang, apanya kira-kira? Menerima barang. Iya, itu haknya pembeli. Ini hak bisa ditiadakan, terserah dia. Saya sudah beli tiba-tiba, oh udah jadi, berapa menjawabnya? Boleh. Tidak ada masalah negara mau hukum orang, karena orang sudah beli barang dan mau terima barangnya. Tidak ada masalah. Boleh, boleh sembarangan. Bayarnya pakai uang, boleh pakai yang lain. Ya kan? Jadi tidak paksaan, tapi tetap bersifat memaksa. Ada hal-hal tertentu dalam hukum perdata yang tidak boleh disimpangi. Ada yang bisa disimpangi, dilanggar. Jadi ada ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata itu yang termuat di dalam kitab undang-undang perdata atau BW, itu boleh dilanggar. Boleh dilanggar isinya. Ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar. Apa misalnya? Misalnya ketentuan pasal 1338. Di ujungnya itu menyatakan ya, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Itu ya. Ada yang identik. Ini sama satu. Oke, itu. Jadi pasal 1338 itu ujungnya itu sifatnya imperatif, memaksa. Berlaku sebagai undang-undang bagi kedua-belah pihak. Artinya apa? Tidak boleh disimpangi, tidak boleh dilanggar. Artinya orang yang melakukan perjanjian tidak boleh melanggar perjanjian. Ya, kalau kalian sudah melakukan perjanjian maka tidak melanggar perjanjian. Apa yang dapat kalian langgar? Kewajiban kalian. Hak boleh. Kalau kalian boleh, kalian tidak ambil. Tapi kewajiban kalian harus kalian tunaikan, harus kalian jalankan. Seperti itu hukum perdata.
haknya boleh kita tidak ambil kalau kita ya, tapi kewajiban tidak boleh kita langgar. Misalnya jual beli sayur misalnya, kalian membeli sayur ya, kalian punya hak anak di situ. Apa kewajiban kalian membayar sayur? Apa haknya? Menerima sayur. Kalian boleh tidak menerima sayurnya, tapi membayar harus sepakat. Ya, kalau sudah oke saya beli pak sayurnya ini, kalian bawa pulang ke rumah. Tiba-tiba di rumah ada sayur dikasih tanggal lebih bagus lagi. Kalian mau kembali rasanya boleh, tapi bayar dulu. Ya, tapi dibatalkan karena kalian sudah sepakat. Kecuali lawannya ini kalian untuk membatalkan perjanjian boleh. Jadi kewajiban tidak boleh dilanggar. Apa yang kalian kewajiban kalian harus kalian tunaikan. Boleh dia tunaikan kalau lawannya kalian sepakat juga untuk membatalkan perjanjian. Nah, kita jangan terjauh-jauh ke sana, itu mata kuliah sedikit ya. Nah, kemudian hubungan hukum. Hubungan hukum ini mana di sini yang masuk hubungan hukum? Jadi yang diatur dalam hukum perdata itu hanyalah hubungan hukum, bukan hubungan. Karena kalau hubungan itu luas. Hukum itu bagi dua, ada hubungan biasa, ada hubungan hukum. Kalau kalian cinta-cintaan di luar itu hubungan biasa, ya. Ya saling janji, saling mengikat janji, ada yang sudah bertunangan, ada yang cincin, ya. Di sini ada begitu, ada. Hati-hati kalau sudah dicintai oleh laki-laki. Biasa laki-laki ada maunya. Cincin apa? Ya, hati-hati. Tunangan kalian itu uang biasa itu, bukan uang hukum itu. Karena dalam hukum perkawinan tidak ada sudah pertunangan, ya ada perkawinan. Perkawinan. Ya, misal tidak ada persyaratan perkawinan terus tunangan tidak ada. Jadi itu nanti uang biasa. Pertunangan di kalian cincin itu bukan dikatanya resmi, itu kita yang lihat. Laki-lakinya masih bisa kemana-mana. Ya itu hubungan biasa. Kalau hubungan hukum, untuk membedakannya apa? Kalau hubungan hukum itu diatur dalam hukum hubungannya. Bisa paham? Jadi kalau kalian mau tahu ini hubungan hukum atau bukan, buka peraturan perundang-undangannya, ada nggak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kalau masalah cinta-cinta, ini adalah undang-undang perkawinan. Tunangan, apakah itu ada dalam undang-undang perkawinan? Tidak ada. Yang ada adalah perkawinan. Tidak ada pengertian pertunangan dalam undang-undang perkawinan. Ia adalah pengertian perkawinan. Apalagi kalau dari tunangan menghasilkan anak, itu uang biasa. Tidak bisa dimintakan akad kawinnya, kawin. Ya, bukan kawin tapi sudah punya anak. Nah boleh ya? Itulah hubungan hukum. Jadi hubungan hukum adalah hubungan yang diatur di dalam hukum. Artinya hukum sudah mengatur perbuatan itu. Hubungan ini kan sebenarnya ada begini. Hubungan ini adalah perbuatan sebenarnya ini. Ya, hubungan itu lahir. Jadi hubungan hukum mulai dari perbuatan. Perbuatan hukum. Kalian membeli sayur itu perbuatan, kalian berbuat. Mobil itu berbuat kan? Melakukan kegiatan, melakukan perbuatan itu membeli atau kalian menjual. Ya. Tapi yang kalian jual adalah objek, ya, objek yang bisa dijual belikan. Kita menjual senyuman, senyum bisa dijual pak. Walaupun senyum bisa dinikmati, tapi tidak bisa dijual. Itu bukan barang jualan. Jadi hukum lahir dari perbuatan hukum. Nah, hukum ini apa isinya? Ada yang bisa tahu raba-raba kira-kira apa isinya? Hubungan hukum, apa substansinya? Iya, betul sekali. Gimana sama kamu?
Reski, siapa? Muhammad Reski. Muhammad Reski. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Ngomong-ngomong jam berapa sekarang? 8.30. Karena jam 10 saya mau ada undangan makan-makan di auditorium. Boleh silakan. Anda benar makan-makan telur. Hak dan kewajiban. Jadi kalau kita mau berpikir rasional, hubungan yang melahirkan hak dan kewajiban adalah hukum saja. Hubungan biasa, mohon maaf, tidak melahirkan hak dan kewajiban. Kita contoh kita cincin, apa? Pertunangan kasih cincin, emas yang 25 karat. Ada 25 karat? Kita cincin. Itu hubungan biasa. Jangan percaya kalau bilang kita suruh semati sayang. Ini adalah simbol supaya kita hati kita santai ikat cincin semua. Kalau suami saja dikasih cincin masih selingkuh sana sini, apalagi baru pacaran. Masih tak bisa cincin mengikat. Ya. Dia mengikat hatinya orang itu bukan cincin tapi doa. Baca-baca yang kata orang itu supaya pasangan jadinya dibaca-bacain. Didoakan kita kepada Yang Maha Kuasa supaya tidak sedih. Makanya kalau cari pasangan jangan cari yang ganteng. Jangan jelek kayak saya. Sampai sering banget. Ya kan? Jadi hubungan ya. Jadi hak dan kewajiban itu hanya muncul dari hubungan hukum, bukan hubungan biasa. Kita lagi ini ada cincin kita membeli, ya. Kadang-kadang setengah itu polos, ya, polos. Cincin, ya, murah cincin itu beli cincin emas yang 22 karat itu murah sekali, apalagi 18 karat. Ya, banyak isinya itu. Murah, dia kasih 5 pound. Dipakai utang sudah masih. Ya, itu yang membedakan. Nah, mengapa kita perlu membedakan mana hubungan hukum dan mana hubungan biasa? Untuk melindungi diri kita sendiri. Jadi jangan melakukan hubungan dengan orang lain kalau itu hanya hubungan biasa. Lakukanlah hubungan lain kalau dalam waktu hubungan hukum. Suami istri itu hubungan hukum. Itu suami istri adalah hubungan hukum. Jadi kalau kalian ingin berhubungan suami istri, sahkan dulu. Iya. Ya. Misalnya ingin mencium, ingin memeluk, halalkan dulu supaya menjadi hubungan hukum. Jadi kalau timbul hasil dari hubungan itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa diminta entah lahir, ya kan? Tuh, kemana-mana mungkin dengan tangan tidak masalah, tidak dipertanyakan. Masuk hotel berdua tidak masalah, tinggal bawa buku nikahnya, buku nikah saya masuk hotel nanti baru, tidak masalah karena hubungan hukum. Kalian dilindungi oleh hukum. Tidak ada boleh melarang, jangan satu kamar, ya satu kamar. Sampai itu mantan saya, tidak boleh. Kasih yang malu atau sebelah. Iya, maka itu masa lalu. Mantan masa lalu. Ya, istri itu masa sekarang. Masa sekarang dan masa depan. Walaupun mantan sudah pernah dicium, kita mantan. Tidak boleh melarang. Karena hanya hubungan biasa antara mantan dengan mantan, hubungan biasa. Pacar-pacar itu hubungan biasa, tidak ada perlindungan hukum. Ya, yang lagi-lagi tidak terlindungi kalau melakukan pacaran dengan perempuan. Ya, lagi-lagi satu sisa itu.
Yang kenal lama maksudnya. Ya jangan lagi yang pacar-pacaran ya. Pasal menikah. Dan sini banyak yang saya pacar. Kaisar dan juga jadi pacar. Itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Pas? Jangan sih pas kayak orang dulu saja. Pas Nah itu pengertian dari hukum perdata. Jadi yang diatur adalah antar inti individu. Ada pengertian lain yang lebih simpel lagi yang secara umum diakui. Jadi umum ya, jadi semua dosen perdata itu selalu menyampaikan kalau pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dan individu lain. Itu makanya sebagai ini pendapatnya Profesor Dr. Abdul Qadir Muhammad dan ada kata hubungan hukum. Itu yang biasa kita gunakan itu kalau terlalu kan ada yang hanya menyatakan hubungan privat. Ya. Hubungan apa? Oke, mengatur hubungan privat antara individu hubungan privat dikatakan. Hubungan privat itu juga belum tentu hubungan hukum. Maksudnya itu ingin menyampaikan bahwa hubungan antara mereka itu sifatnya privat. Ini mendapat data privat, ya. Hanya kepentingan individu, kepentingan privat, bukan kepentingan publik. Ini kalian bedakan mana kepentingan publik, mana kepentingan privat. Jadi dalam hukum perdata itu hubungan diatur adalah hubungan yang substansinya adalah kepentingan privat. Ini yang melahirkan akan kewajiban. Ada di sementara hukum pidana itu adalah kepentingan publik. Kepentingan publik juga melahirkan hak dan kewajiban. Undang-undang pemilu itu hukum dan ranah publik. Itu mengatur hubungan juga yang isinya kepentingan publik. Ya. Ada juga ada ketentuan itu, adanya hak publik, ada kewajiban publik. Kalau ini hak perdata dan kewajiban perdata. Apa bedanya nih? Kepentingan privat dan kepentingan publik. Ada bisa gambarkan? Ayo. Ada bisa menggambarkan? Silakan diterangkan saja. Tidak ada dalam referensi dapat ini. Kita terangkan saja. Apa kira-kira menjadi? Silakan. Tadi yang kata begini. Sampai nanti. Oh, kira-kira kawan. Ada. Oh, kacamata baru kan? Lama. Ada yang bisa bedakan? Silakan. Kalau publik itu berarti ada beberapa orang, lebih luas, kurang pas. Ingat aja contohnya kalau jalan anak kos disuruh beli sayur, satu orang dikasih uang, kalau di rumah kosan beli sayur. Itu baru beberapa orang yang boleh melakukan. Tapi ada beberapa orang, ya kan? Kepentingan tetangga kos, tapi beli sayur. Karena privat juga itu, kepentingan privat juga itu bisa dilakukan oleh kelompok. Saya menerima perusahaan misalnya, perusahaan saya bergerak tidak semua impor. Perusahaan itu melakukan. Saya kirim anggota saya ada 10 orang ke sana melakukan perjanjian. 10 orang melakukan perjanjian, kelompok. Tapi tidak.
Ada? Tadi saya sudah jelas di awal. Jawab tadi jelas apa lagi? Yang paling apa? Ya? Iya, kalau privat, kalau publik kepentingan umum, atau publik kan umum. Ya. Privat pribadi. Apa yang membedakan antara pribadi dan umum? Kalau kalian mau kawin, ya kembali ke kawin, ya. Kawin itu privat atau bukan? Privat ya. Mudah-mudahan nanti kawin yang menjadi publik. Ya. Kalau nanti kawin menjadi publik, buat semua rakyat Islam kawin, Pak. Jadi ini. Kalau ada terus seperti itu maka tidak kawin ditangkap. Oh masuk. Ya jadi segera mau mengisi. Ya. Misalnya begitu. Makanya kawin dari itu dipublikkan, dipublikkan. Ya. Apalagi cari apa? Coba publik dulu. Saya Pak, Ya silakan. kalau umpamanya kepentingan pribadi itu kepentingan untuk seseorang, contohnya seperti hak milik Pak. Kalau kepentingan publik itu kepentingan untuk bersama, seperti kayak kesehatan, pendidikan, itu Pak. Ya contohnya betul, tapi pengantarnya belum terlepas. Karena privat juga bisa diwakili oleh kelompok. Ya, itu tadi, kalau kalian aku satu orang dikasih, ya, yang lain bos-bos lain membutuhkan satu orang, lagi sayuran, mungkin lagi malas jalan, atau lagi sedang belajar, atau mau mati, nitip dulu. Itu pribadi kita. Apa bedanya? Kita masuk dari segi pelaksanaannya. Ya. Kalau privat, kalau kepentingan privat, pelaksanaannya itu tidak dapat dipasang oleh negara. Tidak dapat dipasang oleh negara. Ya semuanya yang hari ini kita anggap perkawinan itu merupakan privat, nanti dapat bisa menjadi publik loh. Kalau dipasang oleh negara, misalnya, kalau sekarang poligami masih privat atau bukan? Kalau ke depannya jumlah penduduk Indonesia makin berkurang karena laki-lakinya kurang, kalian mencinta, ya kan? Laki-laki yang memasukkan bahan ke pabrik, kepada pabriknya, banyak pabriknya tapi tidak ada bahannya. Jadi nggak kira-kira cetakan kalau pabrik ada bahannya? Tidak. Pabriknya bertebaran di mana-mana, tapi tidak ada bahannya. Tidak ada yang masukkan bahan ke situ. Tidak ada mengolah bahan, lain akan mengolah bahan. Dia yang menyambung bahan ke situ. Jadilah manusia. Lagi dia maha kuasa. Seandainya saya andai saja. Apalagi sekarang kecil-kecil saja, saya sudah berapa tahun mengajar dari 2017. Mengajar, ini jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan. Betul. Coba bayangkan laki-laki bisa berapa orang ini. Ya. Ini kalau kita mau pemilihan suara kursi presiden, ya, kalau laki-laki, kalau populasi, perempuan masih lebih banyak. Suara perempuan lebih banyak. Jadi makanya kadang kalau ada mau jadi calon dewan, ya. Sekali perempuan, karena perempuan lebih banyak jumlahnya. Nah seandainya ini sudah aneh-aneh lagi. Poligami sekarang masih privat ya? Orang dibolehkan poligami sekarang undang-undang perkawinan, ya dibolehkan privat dan betul-betul disaring. Tidak mudah orang melakukan poligami. Walaupun kenyataannya banyak yang berpoligami. Tapi secara hukum normatif tidak mudah karena banyak saringannya, kecil saringannya, susah dilakukan. Ya, seandainya nanti tahun 2050, kalau harga 2020 masih hidup tidak? Masih ada suatu orang lain. Kurang menurun populasi Indonesia. Ya, anak kecil makin tidak ada. Ya,
Kalau sekarang kita lihat kecil masih lari, ya masih banyak kita lihat. Apalagi setiap Ramadan ini masih banyak anak kecil itu anak-anak kalau betul teriak lari-lari main saja. Tahun 2050 mungkin berkurang, anak tidak ada. Ya ada orang-orang remaja atau yang ada cuma umur 40 tahunan, umur 30 tahun pun hitung-hitung. Kalau itu terjadi, ya mungkin presiden akan berpikir, wah kalau begini kita Indonesia ini bisa mati semuanya. Gila gayanya. Akhirnya dibuatlah, dijadikan bahwa poligami wajib hukumnya. Berarti kalau sudah begitu, berarti semuanya itu komplit. Dari negara lain itu negara serupa negara mana lagi? Ya ada peraturan presidennya. Betul. Laki-laki mana? Tunisia begitu. Di Tunisia pada perempuan yang minta poligami. Sebagian yang mau, banyak mau, kenapa? Karena makin berkurang populasi mereka. Sehingga buatlah, ya, kalau ditanya buat aturan undang-undang yang mewajibkan poligami. Istri pertama yang tidak boleh poligami di penjara. Coba bayangkan bagusnya kok. Nah, istri kedua ketika ditanggung oleh negara. Jadi istri pertama tidak apa saja kalau suaminya sudah kerja dapat gaji. Istri pertama gajinya tidak berkurang. Tidak kamu menaik gaji berkurang. Tapi bukan karena istri kedua ketika suaminya ditanggung oleh negara sama anak-anaknya, bayangkan. Jadi di sana lebih enak jadi istri kedua. Pertama adalah sejahtera, ya, tidak pasang badan saja. Tanggung negara, ya, tanggung negara. Maka poligami di sana itu bukan lagi perdata, sudah komplit. Tidak di sini di Indonesia ini. Indonesia masih privat, ya, masih sifat privat, dia masih dalam hukum perdata. Karena orang yang berpoligami ya di Indonesia itu masih kebolehan, ya, dilakukan tidak apa-apa, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Beda di Tunisia, ya, laki-laki yang mau berpoligami dilarang oleh istrinya, maka istrinya ditangkap, berarti pidana, dipenjara istrinya. Betapa sih daripada saya di penjara, kasih izin saya kan tidak mengganggu. Tidak mengurangi gajinya istrinya, kan suami itu kan gajinya untuk istrinya, ya. Berarti Pak, kalau istri pertama tidak setuju di penjara Di situ, ya. Jangan doa lagi supaya bisa sama begitu ya. Ya, Mau juga di sini. kalau bisa harus begitu. Siapa tahu yang Indonesia ini bisa juga begitu. Makanya kalau pikir kalian sudah dewasa, udah kawin, gak punya pasangan, berdoa sudah punya dapat anak laki-laki. Makanya saya minta lagi 2, semua anak saya laki-laki. Pasti ini Pak. Buat saja. Itu ya, itu contohnya. Jadi kita lihat pelaksanaannya. Kalau pelaksanaannya dipaksakan di negara, maka itu adalah publik, bukan privat. Jadi hukum perdata yang kita anggap selama ini hukum perdata itu kemungkinan bisa berubah menjadi publik. Kalau kedepannya dipaksakan oleh negara. Intinya dipaksakan, ya. Nah, itu perbedaannya. Kalau dipaksakan berarti dia masuk privat. Nah, yang kedua ini impas dari pemasaannya itu. Kalau tidak dilaksanakan, maka mendapatkan sanksi. Sanksi itu sanksi pidana. Ya. Karena privat juga ada sanksinya, tapi beda sanksi perdata. Sanksi perdata paling ganti rugi. Tidak ada peluang kalau perdata, tidak penjara. Ganti rugi, ya. Kalau tidak bisa ganti rugi, sita barangnya, membayar ganti rugi. Atau batalkan perjanjian. Jangan dianggap bahwa membatalkan perjanjian itu menguntungkan bagi salah satu pihak, menguntungkan bagi pihak yang dibatalkan. Tidak, rugi. Kalau misalnya kalian penjahit, ada kalian buat perjanjian menjahit baju,
menjahit seragam 1000 seragam. Si penjahit sudah beli bahan, tiba-tiba dibatalkan. Lalu bisa penjahit, dia jangan dikira naik kalau dibatalkan. Ya, bisa penjahit, nanti sudah beli bahan. Makanya itu pembatalan itu merupakan sanksi dalam masyarakat. Seperti itu, ya. Jadi kita lihat apakah kalau dilaksanakan itu, ya, kalau tidak dilaksanakan itu mendapatkan sanksi dari negara. Itu sanksi pidana, bisa penjara, ya, hubungan badan, ya, sanksi badan. Itu ya. Kemudian berikutnya masih pelaksanaan juga. Ya. Pelaksanaannya tergantung kepada yang bersangkutan. Bisa dipaksakan, artinya tidak bisa dipaksakan dari negara tadi. Kalau kalian mau kawin kan harus pesan. Ya. Tapi yang kalau mau kawin di pasar-pasar diangkat begini. Ya. Dia kan tidak kamu bilang iya, kalau dia bilang iya, mesti kalau mau dipasang lagi. Tidak bisa. Itu ya. Nah, kalau publik dipasangkan lagi. Jadi intinya kalau pribadi itu inisiatif untuk melakukan itu dan sendiri dari situ, bukan dari orang lain di sendiri. Kalau publik seperti misalnya saya contoh penipuan, ada nggak yang begini? Nggak ada kan? Tapi kadang tapi juga biasa. Ya. Artinya kalau terlibat itu ya dari sendiri, kalau publik itu bisa jadi di sendiri orang lain. Kalau Anda menjual handphone, itu berat Anda? Menjual handphone berat atau tidak? Berat. Karena untuk membeli itu tergantung Anda kan? Tapi ketika Anda di situ ada unsur bahwa ini handphone saya ini misalnya apa sekarang yang terkenal? iPhone. Ada orang pintar memprogram, ya, pintar. Dengan istilah root, tahu root. Root itu bisa merubah isi handphone. Ya, masuk di handphone itu dirubah aplikasinya, tapi seperti iPhone. Ternyata isinya adalah iPhone. Itu pertama hidupnya langsung muncul tertulis iPhone. Itu sudah dibayar, bagi penjualnya dipagi-pagi, ternyata tipu. Apa begitu? Bagi kadang-kadang kita tipu, tidak. Jadi perdata itu sesuai itu menjadi pidana. Membelinya Anda adalah perdata, Anda berkuasa, tetapi penipuan itu bukan punya Anda. Soalnya Anda tidak akan membeli yang buat kalian tahu kalau itu bukan iPhone. Sehingga tertipu, tapi tidak ada itu terlampu, ya. Kemudian perbedaan berikutnya, kalau kepentingan privat ini dilanggar, ini hanya bisa mempengaruhi para pihak saja. Para pihak tidak akan menjalar ke orang lain, tidak akan menjalar, tidak akan merambah kepada orang lain. Misalnya, ya, contoh kecil, ya, satu orang ini ada dua pihak melakukan jual beli misalnya pisang, ya, itu yang merasakan kalau kedua ada kerugian itu yang merasakan kerugian hanya kedua belah pihak dan tidak ada merambah ke tangganya. Masa tembakau 9 pisang yang isinya rugi, mana ceritanya? Ya, yang sebetulnya ceritanya tidak ada. Sementara kalau kepentingan publik, ya, apabila ini terjadi, ya, ada kepentingan publiknya dilanggar, ya, ini merambah kemana-mana. Lalu apa? Meresahkan. Ada pembunuhan di sana Pak, ya, ada ruda paksa di sana Pak. Jadi apa-apain. Itu kalau orang yang melakukan ruda paksa itu,
Ternyata kalau kita udah tahu berapa sih, saya pakai istilah-istilah anu ya. Saya takut yang dari masuk konten. Tahu kan? Ya. Itu kalau begitu tidak ditindak oleh polisi, yang melakukan bilang, oh ternyata enak ya kalau begitu tidak diapa-apakan. Besok gigi lagi deh. Besok di apa sih di pinggir jalan dan yang belak-belak, ayo kita curi dari perempuan. Kan ada apa-apaan? Bisa merambah lagi. Yang mana nggak tuh, oh ternyata ini pelakunya bebas. Tadi kita sama mencuri. Ya. Saya bisa mencuri, ya. Saya mencuri ketahuan, dokter Ali turun mencuri, tidak ditangkap. Katanya apa besar dokter. Kemarin aku boleh, dia mencuri. Ini apa? Menurut saya masyarakat kan, ya banyak orang kehilangan perambahannya. Kayak terjadi apa perang-perang orang. Begitu. Ya gampang merambah kalau tidak segera tindakin. Ya, kerusuhan terjadi di Indonesia kan ini akibat karena ini, karena dia ditindaki. Kalau pernah dengar kerusuhan di Ambon tahun 99, pernah dengar belum lahir ya? Belum lahir. Belum. Ini ada berapa masih? 2000? Karena saya lahir tahun 2012 berarti suami yang karena saya. Karena saya lahir tahun 2012. Saya lahir tahun 2006. Rata-rata 2006 sih. Sama muka saya. Gitu, ya. Jadi kerusuhan seperti itu tipu dari ini kepada publik yang dilanggar, tapi tidak diberikan sanksi, tidak segera ditangani. Sama dengan korupsi. Korupsi itu publik, itu pelanggaran hak publik semuanya. Jadi kepada publik itu semuanya melanggar kepentingan publik, melanggar hak publik. Orang korupsi, coba kayak kalian bayangkan, andai tidak ada korupsi di Indonesia, semua satu kelas ini apa sih dapat semua beasiswa? Saya yakin, dapat semua. Tapi karena banyak korupsi, yang dapat sini cuma 2 orang mungkin. Ya kan? Itu pun secara diseleksi itu ketat, ya. Seleksi ada di apa? Istilahnya ada kartu miskin, dimasukkan semua. Walaupun tidak miskin, ya itu kena akibat dari korupsi. Ini yang publik jadi merasakan, jadi merambah itu. Kalau kepentingan publik sudah dilanggar oleh seorang kemudian tidak tindak, itu kan merambah, akan menjadi itu virus. Sementara kepentingan privat tidak, hanya perapian saja, tidak akan merambah itu. Ya. Contohnya lagi, kalau kita beli pisang, ya, anggaplah saya mau beli pisang di sana ya, namanya orang itu dia terkenal penjual pisang, anggaplah namanya Bebe. Pak Bebe ini menjual pisang. Saya beli pisang di sana, ya, luarnya halus, mulus. Begitu saya pulang ke rumah, saya buka, isinya banyak gula, hitam-hitam semua. Ya. Itu dosa banget. Saya buka sampai sama keluarga. Saya beli pisang dari si Bebe itu, ini isinya. Luarnya mulus, isinya busuk. Akhirnya apa? Tidak mungkin orang lagi sama bekerja. Ya, justru kepadanya kalau kepentingan privat terputus di situ. Ketika para pihak melakukan kontrak, ya, salah satu pihak itu merugikan pihak lain, karena ditahu oleh orang lain, maka orang lain yang tidak mungkin lagi melakukan kontrak dengan orang yang membuat kerja. Tidak mungkin. Tidak merambah kan terputus kan? Terputus jaringannya. Sementara kalau publik tidak, ya, kita dengar, di sana itu kecamatan korupsi.
ada bangunan ini tertulis 1M, ya 1M misalnya kepala saya korupsi. Tertulis 1M tapi yang jadi cuma seperti itu sudah kira-kira. Ya. Tertulis pembuatan lapangan bola anggaran 1M. Begitu selesai, ya ada cuma lapangan bulu tangkis. Ya, kok korupsi? Masa 1M bulu tangkis? Laporannya lapangan bola, tapi yang jadi lapangan bulu tangkis. Kalau ini tidak ditindaki, orang akan merasa oh ternyata bisa ya kalau kita pandai-pandai bermain. Akhirnya banyak begitu sampai sekarang begitu. Ya, sampai pun merambah ke dunia pendidikan juga begini. Ya, itu dosen-dosen kau dapat dana penelitian yang 500 juta itu, ada yang dapat 1M. Ya. Kalau eksakta mungkin bisa habis, tapi kalau eksakta 500 juta setengah mati dia habiskan. Tapi negara kita harus habis. Salah siapa? Salah siapa salah negara? Kalau saya bilang salah dua-duanya. Dosen juga bersalah. Ngapain kamu ikut-ikutan begitu? Ambilan 500 juta. Kalau penelitian hukum itu kan 100 juta sudah banyak sekali gitu. Kalau penelitian hukum, dia pergi juga ambil 500 juta. Itu tidak kurang-kurang. Melakukan penelitian, sewa mobil sekian, berangkat 10 kali pada berangkatnya cuma di 800, karena di lebih banyak buka-buka internet. Sewa mobil, ya, ditulisnya sewa mobil Alfa, ya, sekali berlokasi 50 juta, dengan jaraknya sekian kilo. Padahal dia sewa mobil ngurusi gas. Beli BBM, dia tulis Pertamax turbo, ya, beli 20 liter, pada isi Pertalite. Kan beda jauh. Korupsi juga itu. Kenapa dilakukan? Untuk supaya ini fraud dari anggarannya. Karena di situ juga katakan tidak boleh ada valor penelitian. Juga yang dari situ. Ya. Di penyewaan alat, di upah dan peneliti, ditulis melibatkan 5 mahasiswa. Memang mahasiswa bikin pesanan berdata, ya. Tapi ditulisnya di honornya mahasiswa itu satu kali berangkat 5 juta, kasih cuma 500 ribu di sana. Korupsi juga itu dampaknya. Ini kita sudah menjauh. Itu contoh kepentingan publik, ya. Artinya apa? Kalau kepentingan publik dilanggar, itu bisa merambah, bisa menjalar. Itu kayak apa? Kayak tanaman menjalar itu, kayak tanaman ubi jalar, kayak rumput. Ya. Biar disemprot itu rumput itu tetap tumbuh lagi. Ya. Biar dicabut aja tumbuh lagi. Kecuali dikasih apa? Semen baru sudah tumbuh. Nah, itu seperti itu loh. Publik. Jadi hati-hati kalau kalian melakukan seperti itu. Memang enak sih, enak rasanya. Tapi merugikan orang lain. Korupsi itu merugikan orang lain. Itu kepentingan publik yang dilanggar. Hak kita loh, dilanggar. Saya misalnya dosen di sini. Ini seharusnya saya dapat di KJN per SKS mungkin 50.000. Tapi karena tidak ada misalnya dari negara kurang anggarannya, hilang misalnya. Coba bayangkan kalau tidak korupsi, dosen-dosen kaya saya. Iya, dosen akan diberikan honor mengajar per jam, beda dengan bulanannya. Andaikan, iya, andaikan, ya kan? Tapi sayang tidak terjadi seperti itu karena kenapa? Banyak korupsi. Tidak tahu siapa korupsi. Itu banyak korupsi, itu koruptor itu. Itu korupsi ibarat kentut. Katanya saya cium baunya, tidak tahu sampai kentut. Coba pakai kentut deh. Sini, pasti nggak kue sama kentut ini. Ya, beritahu juga. Ya, kata Wamur itu susah dibuktikan. Tidak berbekas kalau itu. Ya. Saya kentut. Tahu undang kentut. Bukan saya. Udah diam saja, karena bisa dibuktikan. Ya, memang kentut bisa bicara, nggak bisa.
Santai itu korupsi itu. Ya, kayak itu. Kita tahu semuanya orangnya siapa yang kentut, tapi karena susah pembuktiannya. Kenapa? Karena kentut itu keluar tidak kelihatan dan tidak mengenai jejak. Coba dia keluar sinyal bahasa di sini ya. Ciri namanya. Itu ngompol namanya. Itu bahayanya itu ya. Saran saya jangan ya, ini bukan juga mata kuliah pendidikan kita. Karena mulai semester ini di kampus kita sudah ada kurikulum belajar. Jadi kita sering saja itu. Mudah tidak mengurangi dana korupsi ya. Mengurangi dana korupsi uang. Ya. Kalau korupsi cinta silakan, bebas mencari. Tahu korupsi cinta tahu? Tahu? Itu korupsi cinta. Kalau bilang I love you, kalau tangan dia terus nama I love you itu berarti tidak di sini. Oke. Terus ketemu sama cewek lain, I love you juga. Korupsi namanya itu. Dan korupsi cinta. Ya aku cinta sama kamu 100%, gitu. Ketemu lagi sama lain, jadi begitu. Sampai 1000% lah. Tapi korupsi. Ada sampai sih pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Nah, perbedaan tadi kepentingan privat dan politis yang mewakili dua bentuk hukum perdata. Kalian paham? Jadi kalau ada pertanyaan keluar, jelaskan dua bentuk hukum perdata ini. Kalian analisis tadi perbedaan antara privat dan politik. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya dekat-dekat ini tidak ada aturan yang mewajibkan poligami ya. Kalau ada aturan saya paling pertama mau. Aturan saya. Tiga saya. Asal terkait usia tadi. Ya, istri kedua ditanggung negara, tiga dapat tanggung negara. Ya. Supaya istri pertama tidak ngomel-ngomel. Karena ini saya ini makin hari makin kurus ya laki-laki ini. Makin berkurang. Betul ada pertanyaan? Nah, kalau tidak saya masuk di materi berikutnya, materi hukum perdata. Materi hukum perdata. Hah? Hampir selesai. Lagi berapa menit? 10 menit. Oke, kalau begitu kita masuk dulu ya. Sedikit aja. Karena tadi saya jarang disorot oleh kamera, saya kesana dulu. Kita dulu di sini dekat senior ya. Nah, ini materi sangat penting, didengarkan baik-baik. Jadi materi hukum perdata itu bisa kita bedakan dalam dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah kelompok kitab undang-undang hukum perdata. Kelompok ini. Kelompok pertama adalah kelompok ilmu pengetahuan hukum, ilmu pengetahuan psikoleg. Yang kedua adalah kelompok kitab undang-undang hukum perdata. Hanya berbeda susunan ya, kalau materi tapi beda susunan. Artinya berbeda urutannya. Nah, kalau menurut kelompok ilmu pengetahuan hukum, maka materi dari hukum perdata itu atau substansi dari hukum perdata itu diatur disusun berdasarkan siklus kehidupan. Jadi dia disusun berdasarkan siklus kehidupan. Ini hanya saya merasa panas atau bagaimana? Karena itu banget. Suasanya bisa nggak dikasih? Itu ada anak-anak remote 16% apa saja? Tidak ada repot. Ini sampai 17 harusnya kalian ini ambil di bawah. Ya, kasih Ya, betul.
Panas, ada panas juga. Saya belum main. Ini mari saja ya. Nah, kita mulai. Kalau sudah ada waktunya, saya tidak mau waktunya ya. Jadi, kelompok pertama dulu, ya. Berdasarkan ilmu pengetahuan hukum, maka materi dari substansi dari materi atau apa namanya substansi itu nggak tahu ya. Materi hukum perdata itu diatur atau disusun berdasarkan siklus kehidupan pertama, hukum tentang orang. Ingat siklus kehidupan. Kalau siklus kehidupannya ada apa? Yang pertama dulu muncul apa? Orang. Ya kan? Orang. Kan tidak mungkin ada yang kalau ada orang ya. Sang pencipta ini membuat orang. Ya. Orang. Nah, dalam siklus kehidupan kalau orang ada, kemudian orang itu pertama-tama ada dia muncul sebagai apa dia? Bayi ya? Bayi merangkak dulu atau menanya. Lama kelamaan itu si bayi tadi ini akan menjadi orang yang pertama besar. Ayah masuk kuliah, Menikah. masuk kuliah di USN, pulang memilih fakultas hukum. Tapi dalam perkuliahan itu kadang ketemu lawan jenis, betul tidak? Kecuali dalam ruangan ini semuanya ada sekitar tahun. Makanya saya berdoa supaya nanti ke depannya ini seimbang antara laki-laki dan perempuan di sini. Sekarang ini banyak perempuan, kasihan nanti laki-lakinya nih. Dikeroyok sudah mati yang mana membuat cintanya. Ini ada 5 laki-laki 20 perempuan. Berarti satu laki-laki bisa pacari 10 perempuan begitu. Nah itu jadi siklus kehidupan ya. Dari bayi tumbuh dewasa ketemu lawan jenis muncul rasa suka. Rasa suka maka kemudian hubungan ini pasti berubah lagi. Rasa cinta maka mereka menjadi hubungan hukum. Hubungan biasa dan hubungan hukum yang menjadi Kawinan. Nah, maka kawinlah manusia itu dengan manusia lainnya yang berlawanan jenis. Indonesia tidak mengakui perkawinan sama jenis. Baca pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Dibaca pengertiannya sini. Bahasa satu. Tidak boleh ada perkawinan antar lawan jenis. Dilarang. Homo tidak boleh. Tapi itu tidak boleh. Ya. Double kadang juga tidak boleh. Ya. Oh iya Pak. Kita percepat lagi ya. Nah, sudah kawin, ingat kawin ya, perkawinan. Tentu manusia tadi sudah kawin ini kalau malam pertama mungkin masih enak dirasa tidak rumah mertua, belum malu-malu. Tapi kalau sudah punya anak, malu-maluin. Kalau di rumah mertua, tentu dia berpikir. Karena kalau kita mertua kan tidak urus makan minumnya anaknya istri, ya kan? Dan waktu mengatur, waktu yang belanja. Tentu malu kalau sudah lama-lama situ. Maka berpikir besok ini istri saya, anak saya mau makan apa. Manusia selalu berpikir begitu, manusia waras. Ya. Masa ini aneh orang kita cuma tiap malam kita cuma itu. Tapi dalam kehidupannya kita kasih makan juga loh. Ya. Iya. Yang cuma mau menghilangkan udar. Benar ya? Berpikir dan selalu laki-laki berpikir. Astaga. Karena dia berpikir, ya, udar. Berpikir laki-lakinya.
Maka materi ketiga yang diatur dalam ibadah adalah harta kekayaan. Ya. Diaturlah hukum harta kekayaan atau permohonan berat. Istilahnya permohonan. Hukum harta kekayaan. Diatur masalah bagaimana kalau mencari kerja, hubungan antara karyawan sama atasannya dan ya. Atau tadi hukum benda, jadi diatur hukum benda, ya. Sakan berat, hukum benda dalam bahasa sakan, hukum benda, ya kan? Jadi kemudian dari siklus kehidupan juga, ini dari keputaran hidupnya manusia. Maka saya berpikir lagi, saya sudah kerja loh, ya. Saya sudah punya rumah satu, ya. Istri juga baru satu, misalnya, uang sudah ada satu, ya. Simpanan sudah banyak, simpanan bagus, baik. Begini maksudnya, ini sudah banyak betul-betul pula. Tanah sudah hektar-hektar, ya, kata itu, ya kan? Tentu berpikir, manusia berpikir kalau saya mati bagaimana? Anak saya banyak, lagi ditambah lagi dari istri banyak misalnya. Jadi untuk juga itu kita, ya. Berpikir, bagaimana kalau saya mati? Anak saya kan dari bunuh nanti, udah diatur. Nyatanya, iya kan? Terjadi. Setelah diatur saja masih bahasa dulu, maka masa berhak. Sehingga dalam hukum perdata menurut ilmu pengetahuan, maka materi yang diatur adalah hukum tentang waris. Tentang waris. Jadi materi keempat dalam hukum perdata adalah hukum tentang waris. Ilmu pengetahuan hukum. Nah, selebihnya saya akan terangkan minggu depannya. Demikianlah, terima kasih atas kehadirannya. Semoga minggu depan tidak terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kalian pulang, jangan lupa di tempat. Mohon waktunya sebentar, tanda tangan di sini. Saya